Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sari, NIM 25264 dari kelas Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang dosen pengampunya yaitu Ibu Guslita Darmawati SPD MKOM. Saya akan membahas struktur dan fungsi CPU. Struktur dan fungsi CPU. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. CPU atau Central Processing Unit dapat dikatakan juga otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. Dalam kesehariannya, CPU memiliki tugas utama untuk mengelola data berdasarkan instruksi yang ia peroleh. CPU sendiri sebenarnya masih terbagi atas beberapa komponen yang saling bekerja sama dengan membentuk suatu unit pengolahan di samping itu. CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Komponen utama CPU. Terdapat 4 komponen utama yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU, yang kedua Control Unit, yang ketiga Registers, yang keempat CPU Interconnection. Yang pertama Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Arithmetic and Logic Unit atau sering disingkat ALU saja dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti unit logika dan aritmatika. Bagian ini mempunyai tugas utama untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Sering juga disebut sebagai bahan mesin karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin. ALU sendiri juga masih terbagi menjadi dua komponen utama yaitu Arithmetic Unit atau unit aritmatika, bertugas untuk menangani pengolahan data yang berhubungan dengan perhitungan, dan yang kedua yaitu Boolean Logic Unit atau unit logika Boolean, bertugas menangani berbagai operasi logika. Yang kedua Control Unit. Control Unit atau unit kendali mempunyai tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komponen dalam melakukan fungsinya masing-masing. Di samping itu, Control Unit juga bertugas untuk mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang ketiga Registers atau Top Level Memory. Media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Yang keempat, CPU Interconnection. CPU Interconnection merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Sedangkan komponen eksternal CPU yaitu sistem memori utama, yang kedua sistem masukan atau keluaran input atau output, dan sistem-sistem lainnya. Fungsi CPU. CPU berfungsi sebagai kalkulator. Hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori dan diberi informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, joystick, maupun mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, CD, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data
pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Aksi CPU, CPU ke memori atau RAM. Perpindahannya data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU I/O, perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Pengolahan data CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Hal-hal yang dilakukan CPU sebagai berikut. Fetch instruction atau mengambil instruksi, yaitu CPU membaca instruksi dari memori. Interpret instructions, menerjemahkan instruksi, yaitu CPU menerjemahkan instruksi untuk menentukan langkah yang diperlukan. Fetch data, mengambil data, yaitu eksekusi instruksi yang mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau dari modul I/O. Proses data atau mengolah data, yaitu eksekusi instruksi yang memerlukan operasi aritmatik. Write data atau menulis data, yaitu hasil eksekusi yang mungkin memerlukan penulisan data ke memori atau ke modul I/O. Siklus instruksi pada CPU. Siklus instruksi terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi. Siklus fetch eksekusi bisa dijelaskan sebagai berikut. Di awal setiap siklus, CPU akan membaca dari memori utama sebuah register yang disebut program counter atau PC, akan mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Ketika CPU membaca sebuah instruksi, program counter akan menambah satu hitungannya. Instruksi-instruksi yang dibaca tersebut akan dimuat dalam suatu register yang disebut register instruksi atau IR. Dan akhirnya CPU akan melakukan interpretasi terhadap instruksi yang disimpan dalam bentuk kode binar dan melakukan aksi yang sesuai dengan instruksi tersebut. Siklus eksekusi. Siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping itu juga, suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi I/O. Perhatikan pada gambar diagram siklus. Siklus instruksi. Instruction Address Calculation (IAC), yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Instruction Fetch (IEF), yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Instruction Operation Decoding (IOD), yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Operand Address Calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Operan fetch (OF) adalah mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Data operation (DO), yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Lalu operan store (OS), yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Diagram siklus instruksi. Fungsi interrupt. Fungsi instruksi adalah mekanisme menghentikan atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin instruksi. Hampir semua modul atau memori dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginstruksi kerja CPU. Tujuan instruksi secara umum untuk manajemen pengaksesan rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer
dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda sehingga dengan adanya fungsi instruksi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antara modul. Macam-macam kelas sinyal instruksi. Program yaitu instruksi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya yaitu aritmatika overflow, pembagian nol, operasi ilegal. Timer adalah instruksi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. I/O, sinyal instruksi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Hardware failure adalah instruksi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Tujuan instruksi secara umum untuk manajemen pengaksesan rutin. Instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Proses instruksi. Dengan adanya mekanisme instruksi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lainnya. Pada saat modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan instruksi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin instruksi. Setelah program instruksi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya. Saat sinyal instruksi diterima, prosesor ada dua kemungkinan tindakan, yaitu instruksi diterima atau ditolak, dan instruksi ditolak. RISC dan CISC. RISC atau singkatan dari Reduced Instruction Set Computer merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk mengeset instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur yang lainnya. Proyek RISC pertama dibuat oleh IBM, Stanford, dan UC Berkeley pada akhir tahun 70. Pada awal tahun 80-an, IBM 801, Stanford MIPS, dan Berkeley RISC 1 dan 2 dibuat dengan konsep yang sama, sehingga dikenal sebagai RISC. Cara sederhana untuk melihat kelebihan dan kelemahan dari arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer adalah dengan langsung membandingkannya dengan arsitektur pendahulunya, yaitu CISC atau Complex Instruction Set Computer. Karakteristik RISC. Siklus mesin ditentukan oleh waktu yang digunakan untuk mengambil dua buah operan dari register, melakukan operasi lalu, dan menyimpan hasil operasi ke dalam register. Operasi berbentuk dari register ke register yang hanya terdiri dari operasi load and store yang mengakses sistem. Penggunaan mode pengelamatan sederhana, hampir sama dengan instruksi menggunakan pengelamatan register. Penggunaan format-format instruksi sederhana, panjang instruksinya tetap dan disesuaikan dengan panjang word. RISC perlu memperhatikan karakteristik eksekusi instruksi, adapun aspek-aspek komputasinya adalah yang pertama operasi-operasi yang dilakukan, yang kedua operan-operan yang dilakukan, yang ketiga pengurutan eksekusi, yang keempat beberapa operasi untuk menganalisis tingkah laku program HLL, High Level Language. Memperhatikan frekuensi dinamik terjadinya kelas-kelas variabel. Memperhatikan prosedur shell dan return yang merupakan aspek penting.
Terdapat 3 buah elemen yang menentukan karakteristik arsitektur RISC. Yang pertama, penggunaan register dalam jumlah besar yang ditunjukkan untuk mengoptimalkan preferensian operan. Yang kedua, diperlukan perhatian bagi perancangan pipeline instruksi karena tingginya proporsi instruksi pencabangan bersyarat dan prosedur sel. Pipeline instruksi yang bersifat langsung dan ringkas menjadi tidak efisien. Terdapat set instruksi yang disederhanakan. Ciri-ciri dari RISC. Yang pertama, instruksi berukuran tunggal. Yang kedua, ukuran yang umum adalah 4 byte. Jumlah pengalamatan data sedikit, biasanya kurang dari 5 buah. Tidak terdapat pengalamatan tak langsung yang mengharuskan melakukan sebuah akses memori agar memperoleh alamat operan lainnya dalam memori. Tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load and store atau store dengan operasi aritmatika, seperti penambahan ke memori dan penambahan dari memori. Tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi. Tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi load atau store. Jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi. Jumlah bit bagi integer register spesifier sama dengan 5 atau lebih. Kelebihan RISC dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, menyederhanakan kompiler, di mana tugas membuat kompiler untuk menghasilkan rangkaian instruksi mesin bagi semua pernyataan HLL. Lebih menekankan pada referensi register dibandingkan referensi memori. Kecenderungan operasi register ke register akan lebih menyederhanakan set instruksi dan menyederhanakan unit kontrol serta mengoptimalkan register. Penggunaan node pengelamatan dan format instruksi yang lebih sederhana. Kekurangannya yaitu program yang dihasilkan dalam bahasa simbolik akan lebih panjang atau instruksinya lebih banyak. Yang kedua, program berukuran lebih besar sehingga membutuhkan memori yang lebih banyak. Ini tentunya kurang menghemat sumber daya. Yang ketiga, program yang berukuran lebih besar akan menyebabkan menurunnya kinerja suatu program. CISC atau CISC, yaitu Complex Instruction Computing atau Complex Instruction Set Computer. Kumpulan instruksi komputasi kompleks adalah sebuah instruksi dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori, semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Karakteristik CISC dapat dikatakan bertolak belakang dengan RISC. CISC berkarakteristik merupakan syarat informasi. Ini merupakan keuntungan di mana ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang. CISC, satu alasan mengenai CISC adalah karena set-set instruksi merupakan level tinggi yang sering disandingkan untuk kode-kode yang kompleks akan menjadi cukup sulit untuk diterjemahkan kembali dan dijalankan secara efektif dengan jumlah transistor yang terbatas. Karakteristik CISC. Syarat informasi merupakan keuntungan di mana ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang. Dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Ciri-ciri dari CISC. Jumlah instruksi banyak. Yang kedua, banyak terdapat perintah bahasa mesin. Yang ketiga, instruksi lebih kompleks. Contoh-contohnya yaitu sistem atau 360, VAC, PDP 11, varian Motorola 68000 dan CPU AMD dan Intel kali 86.
Kelebihan dan kekurangan CIS. Kelebihannya yaitu berkaitan dengan penyederhanaan kompiler, di mana tugas pembuat kompiler untuk menghasilkan rangkaian instruksi mesin bagi semua pernyataan HLL. Arsitektur RISC yang mendasari PowerPC memiliki kecenderungan lebih menekankan pada referensi register dibanding referensi memori. Kecenderungan operasi register ke register akan lebih menyederhanakan set instruksi dan menyederhanakan unit kontrol serta mengoptimasikan register. Penggunaan mode penyelamatan dan format instruksi yang lebih sederhana. Kekurangannya, program yang dihasilkan dalam bahasa simbolik akan lebih panjang atau instruksinya lebih banyak. Yang kedua, program berukuran lebih besar sehingga membutuhkan memori yang lebih banyak. Ini tentunya kurang menghemat sumber daya. Yang ketiga, program yang berukuran lebih besar akan menyebabkan menurunnya kinerja suatu program. Yang keempat, pada lingkungan paginya akan menyebabkan kemungkinan terjadinya page fault lebih besar. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.